Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menambah amalan-amalan ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan nikmat yang diberikan kepada kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan ataupun kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga merupakan salah satu ujian. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya sekedar kemiskinan, penyakit, ataupun hal-hal yang kurang mengenakan bagi kita. Tapi sebaliknya, yang namanya ujian termasuk juga hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Tapi banyak orang yang kuat dan sabar ketika menerima ujian yang kurang mengenakan. Ketika salah seorang diberi ujian sakit, dia justru bisa menambah ketaatan kepada Allah. Ketika orang diberikan kekurangan harta benda misalnya, dia justru bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebaliknya, ada orang yang diberikan kenikmatan sehat, tapi dia kurang mensyukurinya. Kenikmatan harta benda kurang mensyukurinya. Seperti halnya kisah seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kisah ini sudah populer. Dia bernama Tha'labah. Tha'labah ini hidup di zaman Rasulullah, orang yang sangat miskin. Tapi justru karena dia sangat miskin, itulah dia taat sekali pada Allah. Bahkan pada saat sholat berjamaah, dia datangnya cepat. Cepat datang, tapi sayangnya dia juga pulang dengan cepat. Sehingga dia sholat berjamaah rajin 5 kali sehari. Dia rajin beribadah dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi suatu ketika, karena seringnya setelah salam dari sholat berjamaah, dia langsung pulang. Rasulullah pun menegurnya, "Wahai Tha'labah, kenapa saya perhatikan engkau setelah selesai sholat langsung pulang? Apakah engkau tidak pengen berzikir dulu? Apakah engkau tidak pengen berdoa dulu di masjid ini? Apakah engkau juga tidak ingin tadarus dulu bersama sahabat yang lain? Apakah engkau tidak ingin silaturahmi kumpul dulu sama sahabat-sahabat yang lain? Tapi kenapa setelah selesai engkau menjalankan sholat, engkau langsung pulang ke rumah? Ada apa sebenarnya?" Kemudian Tha'labah pun mulailah bercerita, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu pengen sekali seperti mereka. Saya itu ingin setelah sholat itu berzikir seperti mereka. Saya juga pengen sekali setelah salam, setelah sholat itu baca Al-Quran bersama mereka. Tapi ya Rasulullah, tapi mohon maaf ya Rasulullah, baju saya, pakaian saya yang layak untuk digunakan untuk sholat itu hanya satu ya Rasulullah. Sementara istriku di rumah menunggu pakaian ini ya Rasulullah untuk bergantian dipakai untuk sholat. Makanya
Itulah kenapa setelah salam saya langsung pulang. Oh begitu. Terus gimana ini? Berarti kamu sudah bersyukur kepada Allah dengan keadaanmu seperti ini. Buktinya kamu sudah rajin beribadah. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi ya Rasulullah, berhubung ini mumpung engkau menanyakannya, maka aku akan bercerita ya Rasulullah. Ada apa wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, saya mohon tolong doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar saya ini bisa menjadi orang kaya ya Rasulullah. Kalau saya kaya, saya kan nanti bisa beribadah dengan tenang. Setelah sholat saya bisa berzikir dengan tenang, bisa bertadarus dengan tenang, tidak keburu-buru pulang ya Rasulullah. Tolong doakan. Wahai Sa'labah, bukankah engkau bisa beribadah yang baik seperti ini keadaanmu? Jangan-jangan kalau engkau kaya nanti kamu malah lupa sama Allah. Tidak ya Rasulullah, kalau saya nanti kaya, saya berjanji ya Rasulullah, saya akan menyantuni orang-orang miskin karena saya tahu rasanya gimana orang miskin ya Rasulullah. Saya akan lebih rajin beribadah karena saya sudah tidak memikirkan kekurangan harta. Tolong ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya. Setelah didesak terus, akhirnya singkat cerita Rasulullah pun mendoakan kepada Allah untuk kekayaan Sa'labah. Dan di akhirnya Rasulullah pun menghadiahi 1 ekor kambing yang lagi bunting. Dengan berjalannya waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ternyata Sa'labah ini memang orang yang berbakat memelihara hewan binatang. Dari 1 kambing itu akhirnya beranak pinak, lama-kelamaan menjadi luar biasa banyaknya. Saking kesibukannya ini, Sa'labah ternyata lupa. Dia mulai sholat, jamaah datangnya mulai terlambat. Tidak seperti dulu waktu miskin, sebelum adzan sudah bisa datang. Tapi setelah hartanya banyak, dia mulai datangnya terlambat. Kemudian setelah itu dia mulai 1 minggu sekali, yaitu sholat Jumat. Karena saking berkembangnya binatang peliharaannya, dia sudah mulai menyewa lahan di luar kota yang begitu luas, sehingga dia mulai jarang datang ke masjid. Bahkan seiring bertambahnya hartanya, dia mulai setahun 2 kali, yaitu salat Id saja untuk datang ke masjid. Kemudian Rasulullah pun memberikan teguran kepada Sa'labah melalui sahabat yang lain, tolong tanyakan Sa'labah termasuk zakatnya seperti apa. Tapi ternyata dia mulai sombong. Beda dengan dulu ketika masih diberikan ujian kemiskinan, dia begitu taat kepada Allah. Tapi begitu dia diuji dengan kekayaan, dia lupa sama Allah. Makanya turunlah ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang solih. Ayat selanjutnya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ternyata ujian kekayaan lebih berat daripada ujian kemiskinan.
Mudah-mudahan kita diberikan harta, kekayaan, tapi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.